Dokter musik John, yang hidup tahun 1932 sampai tahun 2004 telah membuktikan bahwa air heksagonal telah lama dikenal karena khasiat penyembuhan dan efek obatnya. Dr. Jacques Benveniste 1981 penggagas memori air. Air menyimpan masing-masing dari jutaan bahan, dengan bahan yang bersentuhan, dalam struktur jaringnya. Memori ini tetap ada meskipun air telah difilter dan dibersihkan secara kimia dan mekanis, kemungkinan masih mengandung informasi yang tertinggal. Masaru Emoto, sejak 1999 menerbitkan beberapa buku berjudul Messages Water. Hipotesisnya adalah, bahwa kesadaran manusia memiliki efek pada struktur molekul air. Air mengambil resonansi energi. Air yang tercemar dapat dipulihkan melalui doa dan visualisasi positif. Bahwa air memiliki energi positif, air membentuk kristal yang indah dan rumit, dan sebaliknya jika air memiliki energi negatif, kristal akan pecah, berubah warna, dan tercemar. Profesor Emilio Del Giudis adalah seorang fisikawan Italia. Terkenal karena mempelopori teori medan kuantum materi lunak air terkondensasi. Hal ini dijelaskan dalam buku Quantum Coherent Water and Life. Sahabat kendi emas, Profesor Gerald Pollack, secara resmi mengklaim bahwa ada fase keempat air, bukan H2O tapi H3O2, dan bisa disebut air hidup. Ini lebih kental, padat, dan basa daripada air biasa, memiliki muatan negatif, dan dapat menyimpan energi seperti baterai. Air heksagonal adalah struktur geometris kristal yang dibentuk oleh 8 molekul air, bintang tetrahedron atau bintang Kepler. Ini dianggap sebagai struktur air yang paling stabil dalam keadaan cair. Dari tampilan profil bentuknya dapat dilihat sebagai bentuk segi enam yang sempurna. Geometri khusus ini menghasilkan efek yang disebut koherensi molekuler. Koherensi molekuler memperkuat kemampuan alami air untuk mengarsipkan dan mentransfer informasi. Suatu jaringan air disebut koheren, yaitu ketika air mampu mempertahankan beberapa stabilitas saat molekul bergerak. Semakin terstruktur, ditandai dengan peningkatan ikatan hidrogen, semakin besar koherensi, semakin besar pula kemampuan air untuk menyimpan dan membawa sinyal dan informasi lainnya. Dalam dunia fisika, ini disebut sebagai koherensi kuantum. Pada bagian yang sangat kecil kuantum, terdapat kesatuan dan kerjasama koherensi. Dr. Mujon dalam buku, The Water Puzzle and the Hexagonal Key, 1986 memberikan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa struktur heksagonal air, lebih disukai oleh semua organisme biologis. Air heksagonal juga berperan dalam fungsi DNA sehat, reaksi enzim dan berbagai fungsi metabolisme. Dokter musik John menemukan bahwa pemulihan air heksagonal dalam tubuh kita dapat meningkatkan vitalitas, memperlambat penuaan dan mencegah penyakit. Proses penuaan juga merupakan fungsi dari hilangnya air heksagonal tubuh dari sel-selnya. Di manakah air heksagonal, yang lembut, hidup, basa, parametik, paramagnetik dan memiliki energi kuantum. Dari pendapat beberapa ahli tersebut di awal, bahwa air heksagonal, yang lembut, hidup, basa, parametik, paramagnetik dan memiliki energi kuantum berada banyak hampir di seluruh penjuru bumi. Pendapat ini diperkuat oleh Victor Sauberger, yang hidup di tahun-tahun 1885 sampai tahun 1958. Dr. Gerald Pollack, Profesor Bioteknologi UW di University of Washington, telah mengembangkan teori bahwa air sebenarnya tidak termasuk cairan. Sahabat kendi emas, saya mencatat beberapa perilaku air yang saya amati sendiri secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Air dapat menghantarkan listrik, air punya energi untuk menggerakkan turbin. Air mempunyai kekuatan untuk mengapungkan benda bahkan besi. Air menjadi panas ketika dimasak, dan air dapat menjadi padat pada suhu 4 derajat Celcius, tetapi akan kembali menjadi air pada kondisi suhu normal. Sahabat kendi emas, tidak ada cairan yang berperilaku seperti air. Dan perilaku air ini sangat istimewa. Saya sependapat dengan Dr. Gerald Pollack bahwa air sebenarnya bukanlah cairan. Air dapat menghidupkan. Air tempat jasad hidup berkembang dan bermutasi. Air mengatur tumbuh kembang tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup. Air menata ekosistem dan alam semesta. Air dapat melarutkan apapun. Air dengan pemicu mampu menembus baja. Bahkan air dengan energinya mampu meluluhlantakkan daratan pemukiman, dan menerjang apapun yang ditemuinya. Dan yang berhubungan dengan kita adalah air tidak bisa dimampatkan, ketika volume air di dalam galon sudah penuh, dapatkah Anda mampatkan supaya bisa ditambah isinya? Tentu tidak.
Artinya air tidak dapat dikompresi atau dimampatkan. Sumber air dengan kualitas heksagonal terbaik berada di pegunungan, di bawah air terjun, pada aliran sungai di gunung dan pada sumber-sumber alami di pegunungan. Air menjadi rusak, ketika sampai di rumah-rumah yang mengalir melalui pipa, dibawa dengan angkutan, dimuat dalam kemasan dan lainnya. Bagaimana solusi memperbaiki air yang rusak? Dengan aerohydrokendi emas, kerusakan air dapat diperbaiki. Sahabat kendi emas, bagaimana cara kita melihat dan memahami contoh kesatuan kuantum? Lihatlah segerombolan ikan di laut atau sekelompok burung di angkasa, setiap ikan atau burung bergerak secara mandiri. Ketika bertemu bersamaan di dalam kelompok besar sebagai satu tubuh, seolah-olah mereka bergerak mengikuti konduktor. Apakah konduktor itu ada? Demikian juga kuantum yang terbangun untuk kesehatan kita, dari seluruh satuan sistem kerja sel, akan jadi satu kesatuan kelompok yang prima untuk vitalitas dan kesehatan kita. Sekarang mari kita latihan dan belajar merasakan kualitas air. Meminum air dengan total dissolved solid atau TDS lebih dari 90 ppm akan membuat kita kenyang, dan dahaga kita tidak terpuaskan. Tubuh tidak dapat langsung menyerap air padat yang kita minum, akhirnya rasa buang air kecil tertunda. Setelah meminum cobalah melompat, air di dalam lambung akan kopiak. Meminum air dengan total dissolved solid 0 hingga 80 ppm, kita kenyang, dahaga kita terpuaskan, dan air tidak kopiak di lambung. Dalam hitungan menit rasa buang air kecil akan muncul. Hal itu terjadi disebabkan oleh air dengan mineral rendah akan lebih mudah diserap tubuh. Tubuh tidak perlu memilah mana hidrogen, mana oksigen dan mana mineral anorganik dan mana mineral organik. Air yang kita olah melalui suatu sistem pengolahan air minum itu masih air biasa. Pada air biasa, 5 molekul H2O berkelompok membentuk formasi pentagonal segi 5. Kumpulan kelompok pentagonal tersebut membentuk wujud yang kita lihat dan kenal sebagai air. Pada air heksagonal, 6 molekul H2O berkelompok membentuk formasi heksagonal segi 6. Fenomena ini terjadi karena air dipengaruhi oleh magnet dan radiasi elektrik. Bagaimana jika air dengan formasi pentagonal dengan TDS lebih dari 90 ppm diolah melewati aerohydrokuantum kendi emas? Air dengan TDS 90 up akan terasa seperti 5 ppm.